Jumpa lagi bersama saya dalam program inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Kali ini Infinity Ministry mengambil tema tentang pemulihan. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, betapa pentingnya pemulihan di dalam kehidupan kita. Sebab jika kita tidak dipulihkan, kita masih ada dalam tabiat hidup kita yang lama. Artinya kita tetap hidup dalam dosa, dan tentunya itu membuat kita menderita dan sangat mengganggu kita. Mari kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena sumber dari segala sesuatu berkaitan dengan hati kita, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Dan bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita supaya tetap bersih? Berhentilah melakukan hal-hal yang berbau dosa. Dan kalau kita mau hati kita tetap bersih, milikilah hati yang mau selalu diajar oleh firman Tuhan. Sebab teguran-teguran dari firman Tuhan menjaga kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagaimana agar menjaga hati kita tetap bersih, Bapak Ibu? Jangan kita simpan kepahitan, jangan kita menyimpan dendam dan lain sebagainya, karena itu merugikan diri kita sendiri. Baiklah, mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu, ternyata bukan saja roh kita yang diperbaharui, tetapi pikiran kita juga. Kenapa pikiran kita juga diperbaharui? Karena dari pikiranlah timbul segala rencana-rencana yang jahat. Mari kita baca di ayat yang 17 dan 18 dari Efesus pasal 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu, selain pikiran yang harus dipulihkan, dibaharui, yang harus dipulihkan juga perkataan kita. Mari kita baca di ayat 25 dari Efesus pasal 4. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Dalam Amsal 18 ayat 21 juga dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya betapa pentingnya lidah dan mulut kita untuk dipulihkan atau dibaharui. Kemudian yang ketiga yang harus dibaharui adalah perbuatan kita. Tadi kita sudah membaca ya, roh kita juga dibaharui. Ketika roh kita dibaharui, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh roh Allah. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging, Bapak Ibu? Di ayat yang 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan lain sebagainya. Ya, itu sebabnya dikatakan kalau kita sudah dibaharui perbuatan kita, maka perbuatan kita tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Di ayat 24,
Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tentunya kita tidak dapat melakukannya sendiri. Tapi Tuhan dan Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat melakukannya. Ya, Bapak Ibu, ketika hati kita sudah dipulihkan, maka otomatis pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga dipulihkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.